Jamaluddin Abdurrahman bin Kamal Abu Bakar As-Suyuti anna Allah yu'li darajati fil jannah wa yukaththir mathubatihi wa yudha'if hasanatihi wa yafdhulu bijahihi wa yanfa'una bihi wa yulil barakatihim wa asrar man warad fi dinillah hadrat Nabi Muhammad sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman Maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 62. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ke-17 ya, bab ke-17 keutamaan sedekah. Nah, kemarin kita sudah baca satu hadis di atas, kita ulang lagi nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tamna'u mitatas su'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah dapat mencegah kematian buruk ya. Hadis riwayat Udhu'i dari Abu Hurairah dan hadis ini dhaif ya. Yang dimaksud dengan buruk ialah keadaan yang buruk seperti mati terbakar dan tenggelam ya. Kemarin sudah dibahas ya, untuk menjaga diri kita agar tidak meninggal dalam keadaan sesuatu yang tragis ya, sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan kematian ya. Biasanya sedekah ya. Jadi sedekah bisa menolak mati dalam keadaan tragis ya. Seperti kemarin diceritakan ada seorang yang tukang nangkepin anak burung di hutan-hutan. Jadi burung-burung nih induknya pada ngadu sama Allah, ya Rabb, ini orang nih udah zalim banget ya, anak-anak kita diculikin, kita lagi sayang-sayangnya sama anak-anak kita, diambilin tuh sama orang tuh zalim tuh orang. Jadi kita semua minta kepada Allah, copotin tuh pala orang dari badannya gitu ya. Allah bilang ya, nanti kalau dia naik lagi kemari kita copot palanya. Singkat cerita nih orang ya, sebagaimana rutinitas ke hutan mau ambil anak-anak burung itu, dia berangkat pagi hari. Di tengah perjalanan dia ketemu pengemis ya, ini pengemis belum makan, lapar. Dia bilang, wahai Pak, kalau ada makanan bolehlah berikan kepada saya belum makan dari pagi, lapar. Nah, ini si tukang yang nangkepin burung ini dia bawa bekal, tapi buat kebutuhan dia nanti siang di hutan. Tapi karena dia melihat itu orang ya lapar, curhatnya nggak makan, belum makan, akhirnya dikasih turun. Nah, si pengemis senang bukan main, dia dapat roti. Moga Bapak dijaga sama Allah, dilindungi sama Allah. Berangkat. Begitu berangkat, sampai di hutan, dia naik puhunan cari anak burung itu. Di tiap-tiap sangkar burung diambil, turun, dia naik, ambil, turun. Selamat dia pulang, bawa itu anak burung. Nah, ini induk-induk yang di hutan udah ngeliatin semua, mantau gimana Allah cara mencopot palanya ini. Tapi ternyata nggak dicopot palanya. Turun selamat, pulang selamat sama keluarganya. Nah, ini burung-burung ini ngadu sama Allah, ya Rabb, katanya janji mau dicopot. Kok nggak dicopot? Iya, tadi saya mau copot. Cuma tadi dia sebelum berangkat, dia sedekah. Nah, sedekahnya itulah menjaga mitatesu, mati sial ya, mati dalam keadaan mengerikan, tragis gitu. Jadi kalau bisa memang kita setiap hari itu ada ya jatah kita untuk sedekah. Terlebih hari-hari yang mulia ya, kayak hari Jumat, biasakan kita bersedekah biar semua rutinitas ibadah kita lakukan semua di hari Jumat. Ya kita baca kahfi, ya kita baca sholawat sama Nabi, ya kita sedekah, jadi gitu. Jadi sedekah ini masya Allah ya, harapan ahli kubur balik ke dunia ternyata pengen sedekah katanya. Dalam Al-Quran dikatakan
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Ya Allah, balikin lagi saya ke dunia, saya ingin sedekah. Jadi sedekah itu harapan ahli kubur yang mereka udah di kuburan balik ke dunia pengen sedekah. Makanya sedekah ini memang godaannya 70 setan ya Pak. Ya kalau kita sholat satu setan, mau puasa satu setan yang goda. Tapi kalau sedekah yang godain 70 setan. Dulu pernah ada di zamannya Habib Ali Al-Habsyi. Ya Habib Al-Habsyi ini memberikan tentang keutamaan sedekah. Begitu disampaikan tentang keutamaan sedekah, ada satu orang nih hadir, dia begitu menggebu-gebu ingin mengamalkan ini tentang sedekah, keutamaannya luar biasa, sehingga dia punya niat pengen sedekah ntar pulang. Karena udah dengar fadilah sedekah. Begitu pulang sampai di rumah, ya diambil uangnya. Begitu dia ambil uangnya, dia mau sedekahkan, sang istri bertanya, Bapak baru aja sampai, sekarang mau keluar lagi, mau kemana Pak? Tadi aku habis ngaji dengar fadilah sedekah, aku mau keluarin ini sedekah hartaku, katanya. Nah, si istri bilang, Pak, kebutuhan kita masih banyak, ini disebutin. Akhirnya nih si suami mau sedekah nggak jadi, karena dengar curhatan istrinya mau ini kebutuhan ini disebutin. Yang tayunya udah menggebu-gebu nggak jadi sedekah. Akhirnya keesokannya dia curhat sama gurunya. Masya Allah, bener juga ya guru. Kalau sedekah itu yang menghalangi itu 70 setan. Saya belum mendapatkan 17 setan, baru istri saja saya sudah nggak jadi sedekah katanya. Apa katanya? Kata Habib Ali, itu biangnya setan. Biangnya setan. Makanya kita kalau mau sedekah jangan cerita-cerita, jangan curhat-curhat ya. Langsung aja keluarin, emang hak punya kita. Yang penting kita sudah tunaikan kewajiban kita sama anak kita, sama istri kita sudah tunaikan yang wajib-wajib. Selebihnya jangan lupa sedekah. Ya, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi wa sadaqatul alaniyah junnatun minan nar. Ini tentang keutamaan sedekah ya Pak. Ada sedekah yang tersembunyi, yang nggak ketahuan. Jangankan sama orang, kadang-kadang sama penerimanya aja nggak tahu. Penerimanya ini siapa nih ngasih, gitu. Kayak kita misalnya bangun masjid, ya. Kadang-kadang ada tuh bangun masjid tiba-tiba dari material nih ngirim pasir, ngirim semen, batu, ya atau sprit misalnya. Kita ini siapa? Nggak tahu nih, ada orang tadi mesen suruh antar ke Masjid Ar-Rahman. Ya Allah, itu Pak orang kita nggak tahu nih siapa nih orangnya. Seperti itu. Itu namanya shadaqatus sir, sedekah yang tersembunyi, takut pamer, takut ria gitu. Akhirnya dia sembunyiin sedekahnya. Jadi ternyata Pak ibadah yang punya kekuatannya, yang punya kekuatan menggempur murkanya Allah, di antaranya ibadah yang tersembunyi, di antara sedekah ya. Dikatakan begitu katanya. Jadi sedekah secara sembunyi dapat memadamkan kemarahan Ar-Rabb, ya Allah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala udah murka, nah ini yang ditakutin ya. Ya Allah, mudah-mudahan kita selamat dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau udah murka, kekuatan mana yang bisa menangkal ya, yang bisa menolak kalau Allah udah murka. Ya Allah, naudzubillah ya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membuat Allah murka. Nah, kalau kita memang melakukan hal-hal yang kira-kira Allah murka, segera sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Ya, jangan kita sebut-sebut kepada orang banyak, ya kita pamer-pamer orang banyak. Jangan. Kalau kita mau sedekah, sembunyiin sedekah kita. Karena itu kekuatan sedekah yang tersembunyi, nggak punya kepentingan kita. Maka itu pengaruhnya dapat memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya orang-orang soleh itu Masya Allah ya, nilai sedekahnya luar biasa. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah mengatakan, kita nih diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena pengaruh banyak sholat,
Sebenarnya sholatnya banyak, tapi dia nggak ngakuin banyak sholat, banyak puasa, banyak zikir. Tapi yang kami rasakan adalah punya jiwa dermawan, kedermawanan. Makanya saya sering katakan itu syarat menjadi wali, ya, wali Allah, kekasih Allah secara khusus. Sebab kekasih Allah ada dua, ya, ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum orang-orang yang dipilih jadi orang beriman, itu wali Allah. Ya, dalam Al-Quran dikatakan Allahu waliyul ladzina amanu. Jadi Allah itu mencintai, ya, orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman ini waliullah. Waliullah secara berapa? Karena kalau bukan kekasih Allah nggak diberikan iman mereka. Tapi ada wali yang khusus, yaitu yang kecintaannya khusus kepada Allah. Siapa mereka? Mereka itu syarat pertama adalah dia punya jiwa sakhawatin nufus, dermawan. Orang kalau bakhil nih, pelit, apalagi kesebut pelitnya orang masyarakat, ya, kesebut begitu. Naudzubillah, susah jadi wali walaupun rajin sholatnya, rajin zikirnya, rajin baca Qur'annya. Kalau bakhil, jangan harap jadi kekasih Allah. Kenapa? Karena syarat kekasih Allah dermawan. Sebagaimana Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan. Ada orang masuk Islam, Pak, masuk Islam, begitu masuk Islam dia bilang, ya Rasulullah, sekarang saya mau pulang kampung. Ya, saya mau pulang kampung, barangkali ada bekal untuk saya. Takut-takutan saya disuruh di kampung nggak diterima sama orang kampung, karena saya dibenci keluarga saya, pindah agama, khawatir itu saya. Mungkin ada, ya, ada rezeki yang kamu berikan kepada saya buat saya bekal nanti pulang di kampung. Kata Rasulullah, ambil tuh kambing hasil peperangan. Di mana loh? Di antara dua bukit di lembah itu. Itu kambing jumlahnya bukan lagi puluhan, ratusan, ribuan. Dikasih aja, sampai ini orang yang nerimanya bilang, ya Rasulullah kamu ngeledek. Siapa yang ngeledek? Enggak, beneran, bawa pulang sana. Dibawa pulang semua tuh kambing. Sampai di kampung dia bilang, wahai orang-orang kampung, masuklah kalian, ya, ke agama Islam. Karena aku baru menemukan pemimpin Islam, kalau ngasih nggak mikir-mikir, takut susah. Namanya Nabi Muhammad SAW. Itu orang kampung lihat begitu, pada masuk Islam semuanya. Wah. Kenapa? Karena memiliki sifat kedermawan. Orang kalau dermawan itu, masya Allah, ya, dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat, dicintai oleh sorga, dicintai oleh manusia, dijauhi sama neraka. Begitu. Apalagi sedekah sir, sedekah sembunyi-sembunyi. Itu dalam hadis Bukhari diceritakan, ya. Ada orang ngumpulin duit itu, ngumpulin duit sampai setahun, udah banyak nih duitnya, dia sedekah. Sembunyi-sembunyi, malam ada orang lewat, kasih aja sama dia. Besok gempar, ya, gempar. Apa gemparnya? Iya, ada orang, ya, apa namanya, pelacur gitu, ya, semalam dapat sedekah, terima sedekah gede. Begitu dengar, dia kaget, ya Allah, itu sedekah saya. Saya salah ngasih, ya Allah, sama orang yang nggak tepat. Kenapa pelacur saya berikan sedekah? Begitu, ya. Akhirnya dia bercita-cita lagi, saya mau nabung lagi dah, saya mau ganti tabungan saya, sedekah saya yang tadi nggak berhasil itu, nabung lagi setahun. Udah gede, malam-malam dia sembunyi-sembunyi, kelihat orang, dikasih sedekah. Begitu dikasih sedekah, besok lagi gempar lagi, ada perampok dapat sedekah, enak banget tuh perampok, ya ampun, dapat sedekah gede banget perampok. Wah, dia nangis lagi, waduh saya itu. Sampai 3 kali, Pak. Ya, sedekah, ya, begitu mengumpet-ngumpet yang ketiga kalinya dikasih sama orang itu, dia langsung berangkat meninggalkan orang yang dikasih itu. Besoknya gempar, ada orang kaya pelit, dapat sedekah. Wah, ini orang udah kaya nggak dapat sedekah sih? Siapa sih dia yang sedekah begitu? Dia nyesel lagi, ya Rab, saya salah lagi aja ngasih. Ya, ampuni banyak dosa saya. Sedekah salah salur. Singkat cerita, Pak, itu diceritakan dalam kitab Fathul Bari, ya, Sahih Bukhari, itu diceritakan bahwa begitu kemudian harinya ternyata ini pelacur yang dapat sedekah besar, akhirnya dia berhenti melacur, berhenti. Dia buka warung kecil-kecilan, dia buka usaha terus sampai dia, ya, punya anak tuh, anak-anaknya dididik sama agama, semuanya anak-anaknya jadi daiyah semua, jadi ulama. Itu adalah sedekah sir, sedekah yang sembunyi-sembunyi. Begitu juga perampok dapat sedekah, langsung dia sadar, ya Allah, ini mungkin jalannya Allah untuk, ya,
menyetop saya jangan ngerampok lagi. Tiba-tiba ada orang nggak kenal sama saya, tiba-tiba ngasih dengan jumlah besar begini. Ini Allah ngedidik saya untuk saya berhenti jadi perampok. Akhirnya berhenti, dia usaha dari itu. Begitu Pak, sedekah sir ya. Yang ketiga ada orang yang kaya pelit, dapat sedekah, dia juga sama, malu dia. Ya Allah, padahal harta saya banyak, saya nggak pernah ngeluarin sedekah, tapi ini orang ngasih sedekah sama saya, yang dia kagak kenal saya, sebenarnya orang kaya banyak duit, tapi saya nggak pernah keluarin buat sedekah. Ini ngajarin saya betapa pentingnya sedekah. Akhirnya dia sembuh dari penyakit pelitnya, gara-gara menerima sedekah sir. Ini Bapak jangan khawatir ya, sedekah sir itu punya kekuatan luar biasa, dia bisa merubah keadaan manusia, bahkan bisa ya murkanya Allah padam. Kalau kita nih sering-sering berbuat maksiat, munkarat, sering-sering sedekah, ya supaya Allah nggak murka sama kita. Biar Allah maafin kesalahan kita, Allah ampuni dosa-dosa kita dengan sedekah, gitu. Ya, itu dikatakan begitu. Wa sadaqatul alaniyah junnatun minan nar. Sedangkan sedekah secara terbuka adalah perisai daripada api neraka. Masya Allah ya, bisa jadi benteng ya yang menyelamatkan kita daripada api neraka. Sedekah yang terang-terangan, tapi kita tetap punya niat ya. Kalau sedekah terang-terangan nih, sedekahnya kita punya niat yang tulus, yang ikhlas ya. Kita punya niat tetap yang tulus, yang ikhlas, biar betul-betul ada pahalanya sedekah kita yang terang-terangan itu. Yang terang-terangan seperti zaman sekarang ya Pak, masih ke masjid diumumin Bapak ini mengasih sebesar 1 juta rupiah dengan niat supaya usahanya dilancarkan oleh Allah, dan orang-orang tuanya yang sedang sakit diangkat penyakit, yang udah meninggal. Mari sama-sama kita baca Fatihah untuk para donatur yang telah menyumbangkan hartanya dengan niat mereka masing-masing. Al-Fatihah. Itu kan terang-terangan namanya. Nah, kita yang bersedekah berjuang untuk seikhlas mungkin. Ya, itu bisa menjadi perisai daripada api neraka. Kemudian hadis yang ketiga, wa qala sallallahu alaihi wasallam as-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minasu. Nabi SAW bersabda, sedekah menutup 70 pintu bencana Allah. Ya Pak, jadi kalau kita pengen selamat itu, ya kita pengen selamat, ya coba kita sedekah. Sebab sedekah ini mencegah 70 pintu yang udah terbuka, yang siap menghantam kita tuh bencana. Begitu kita sedekah, dikunci semua tuh pintu-pintu bencana. Makanya itu sedekah ya, penting banget. Jangan sampai kita gratis. Dulu Imam Syafi'i lagi naik kuda. Lagi naik kuda nih. Kuda. Tiba-tiba pecutnya nih jatuh. Akhirnya minta tolong sama orang. Pak, tolong Pak, ambilin itu pecut saya. Saya nggak sempat turun, udah mantep nih. Oh iya. Begitu diambilin pecutnya sama orang, Imam Syafi'i ngambil ngerokok uang dari sakunya. 1 dinar dikasih Imam Syafi'i. Ya Allah, begitu dermawannya. Coba ngambil sekedar di bawah aja, ngambil pecut. 2 dinar, 1 dinar. 1 dinar kalau uang sekarang kan 2 juta. 2 juta baginya tuh. Artinya apa? Kagak boleh manfaatin tenaga orang sekecil apapun tanpa memberikan jasa yang terbaik. Makanya saya menambahkan, idza asda ilaikum ma'rufan fakafi'u. Kalau ada orang berbuat jasa sama kalian, kalian kalau bisa balas gitu jasanya itu. Kalau nggak punya yang buat balas, minimal kalian doain orang biar Allah mudahkan, biar Allah balas yang setimpal, biar Allah gitu ya. Jadi jangan menggratiskan jasa-jasa orang. Udah gitu ada anak kecil, beliin rokok dong sono di warung ya, kasih 20.000, ada kembarnya 5.000 diambil juga masuk kantong. Anak kecil cuma bilang makasih ya. Ya kan kagak menghargai jasa orang Pak. Ya itu bisa jadi penyebab lambat leletnya kita naik ke martabat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah pun di dalam Al-Qur'an mengingatkan kepada kita, wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian melupakan jasa-jasa orang yang pernah orang lakukan kepada kalian. Jadi sekecil apapun minimal kita doain.
Iya, kita nggak punya buat balas nih. Dah, ntar malam kita sholat tahajud, sholat hajat malam, kita minta ya Allah, itu orang baik banget, udah ngasih ini, ya Allah, berikan dia kebaikan, selamatkan hidupnya, berkatkan. Kita doain di dalam tersembunyi, kita doain. Jangan gratiskan jasa orang, ya, biar kita nggak disebut kategori bakhil namanya, ya, kategori pelit. Jadi tadi saya bilang syarat wali 2 ya. Satu apa tadi? Dermawan ya, nggak bakhil, nggak pelit ya. Namanya disebut ya murah, murah, orang murah, tangannya murah. Yang kedua adalah nggak gampang marah ya. Nggak gampang marah, Pak. Orang kalau marahan dulu tuh emosian, susah jadi wali. Coba tahan. Dulu ada sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, coba kasih satu aja Rasulullah, pesan dari engkau langsung yang saya mau amali dalam kehidupan saya. Kata Nabi, la taghdab walakal jannah. Kamu jangan jadi orang gampang marah ya. Jangan emosian. Pasti kamu masuk surga sejak itu. Itu orang yang dapat nasihat benar-benar, ya Allah. Rasulullah tahu banget ya hati saya. Emang saya selama ini emang emosian mulu, orangnya marahan mulu gitu. Tapi begitu Nabi katakan la taghdab, ujungnya walakal jannah, kamu pasti masuk surga. Semenjak itu aku paling benci ya timbul emosi marah orang, aku redam ya, tahan. Kenapa? Demi untuk mendapatkan walakal jannah. Jadi kalau mau marah ya boleh aja marah, tapi kita harus jelas ya alasannya. Marahnya harus jelas, dan kalau marah belajar seperti marahnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan marah ini kadang-kadang, ya Allah. Orang kan ketahuan asli atau palsunya orang ketika marah. Ketika marah udah kagak terkendali. Ya, apa aja barang rumah hancur semua misalnya. Ya, apa aja kata-kata yang agak sopan keluar. Ini orang yang kagak bisa meredam ketika marah. Gitu. Nah itu saat jadi wali, satu pemurah, 2 nggak gampang marah ya, gitu tadi. Ya, kita lanjut. Jadi sedekah ini luar biasa ya, 70 pintu bala. Wah, 70 pintu bala. Makanya setiap pagi itu ada di rumah kita ada 2 malaikat, Pak. Tiap pagi ada 2 malaikat di depan rumah kita. Kalau kita sedekah, malaikat yang satu bilang, "Ya Allah, berkahkan hidupnya, selamatkan perjalanannya." Didoain, tambahkan rezekinya. Tapi kalau dia punya stok rezeki nggak keluar di hari itu, ada satu malaikat yang tugasnya nyumpahin. Apa malaikat? Ya Allah, binasakan hartanya. Ya Allah, alhamdulillah. Makanya kita jangan sampai orang yang kena sumpah malaikat karena bakhil. Karena orang bakhil sangat dibenci oleh malaikat. Gitu ya. Kemudian dikatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamratin fa illam tajidu fabi kalimatin thayyibah. Rasulullah SAW bersabda, hindarilah api neraka walaupun dengan menyedekahkan separuh buah kurma. Masya Allah, ya, bukan sebutir lagi, separuh. Siapa? Saking pentingnya sedekah, sampai kalau kita nggak punya ini jadi orang miskin, nggak punya. Ya, Nabi katakan hindari dirimu dari api neraka walaupun hanya mengeluarkan separuh, setengah daripada buah orang, bukan sebutir lagi nih, setengah. Artinya apa? Sangat dianjurkan ya. Sesulit apapun kehidupan kita, jangan pernah bersedekah. Karena tanda orang beriman dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, alladzina fissarra'i. Jadi orang beriman itu orang yang sering menafkahkan hartanya fissarra, dalam keadaan kaya raya dia sedekah. Wadarra, dalam keadaan susah dia sedekah. Makanya dulu ada orang kaya, wali besar, Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini Syekh Abu Bakar bin Salim tiap hari ini masak 1000 porsi. Bayangin Pak, tiap hari 1000 porsi, kayak orang dagang. Buat apa? Buat menjamu tamu-tamunya. Karena memang dia orang kaya raya, wali besar tapi kaya raya dia. Jadi tiap hari menjamu tamu, masakan itu 1000 porsi dia siapin. Tamu-tamunya banyak, makan. Nah, ada ulama ngasih kabar, ya, ada ulama nih di daerah wilayah lain dari situ, ya,
dapat berita katanya ada wali dermawan suka masak 1000 porsi tiap hari. Ini ulama pengen tahu, ya akhirnya dia kasih kabar, bilang sama Syekh Abu Bakar, saya mau hadir, saya mau datang, mau silaturahmi. Karena yang datangnya ulama, masya Allah Pak, nggak tanggung, dipotongin 40 ekor kambing, bayangin. Ya Allah, satu orang dipotongin 40 ekor kambing. Wah, luar biasa ini Tuhan. Begitu di ulama sampai, Assalamualaikum, disambut sama santrinya, diminta masuk. Tuan rumah udah nunggu di dalam. Itu hidangan masuk bermacam-macam, marok, gulai, ya gulai kambingnya, satenya, sopnya, pokoknya dia masak beraneka macam. Oh, orang Arab tuh kalau udah masak kaya menu dah, apa aja menunya tuh dikeluarin. Ini ulama kaget, masya Allah. Tuan Syekh, ya ini sih pemborosan. Saya sendiri dipotongin kami sampai 40 ekor. Apa kata dia? Enggak ada pemborosan. Dalam kaidah dikatakan la sarafa fil khair. Tidak ada kata-kata boros di dalam kebaikan. Jadi kalau kita melakukan satu kebaikan, meskipun dananya besar gitu, ini boros banget ini. Enggak boros, karena dalam kebaikan berbuat ibadah enggak ada kategori, ya. Kayak begini nih. Ini beli karpet mahal nih, karpet. Wah, beli karpet pemborosan nih karpet. Sampai 150 juta. Gitu ya. Mendingan buat yatim orang karena kelaparan. Ya lain lagi babnya. Ya, ini nggak termasuk boros. Kenapa? Memang buat kebaikan, buat kenyamanan orang sujud, kenyamanan orang etika, kenyamanan orang ngaji. Nggak boros. Ini bayangin Pak. Jadi sekarang ini orang kadang-kadang begini ya. Orang kadang-kadang, itulah memang rusaknya zaman sekarang ini. Orang yang kagak lewat pendidikan agama, lewat guru-guru gitu, ya mereka suka komen-komennya gitu, ya seolah-olah dia ahli agama, padahal salah begitu. Seperti misalnya ada orang suka umroh, ya kan? Umroh kan bagus umroh ya. Kadang-kadang suka diginin, dua orang umroh mulu. Daripada umroh mendingan dia nyantunin yatim, fakir miskin. Jadi ada orang ibadah suka dicegah-cegah, dipindahin ke ibadah yang lain. Nggak gitu juga tuh. Waktunya sedekah sama yatim ada waktunya, bahas kasih makan sama orang fakir miskin ada. Waktunya umroh ya umroh, dan umroh punya keistimewaan. Kalau kita punya rezeki ya setahun sekali kita umroh bagus. Ziarah ke makam Nabi bagus. Ntar ada satu yatim kita nyumbang. Jangan suka digagalin ibadah orang, dimasukin ke ibadah yang lain. Begitu. Ini sebuah penistaan agama namanya. Orang mau berangkat umroh jangan umroh, mendingan nyanturin yatim lebih afdol. Jangan, biarin dia umroh, biarin dia ibadah kepada Allah. Nanti pulang umroh ada rezeki lagi bisa buat. Dan sekarang orang kan begitu. Apa-apaan nih? Kadang Rabiul Awal pakai maulid, dananya besar-besaran, sampai puluhan juta itu maulid. Wah, mendingan juga buat yatim fakir. Ini orang nggak paham. Apalagi dulu kalau kita dengar cerita Hasan Basri, ulama tabi'in pernah bilang, nih saya nih kata Imam Hasan Basri, kalau punya emas, bukan lagi duit lagi emas, sebesar gunung Uhud tuh yang di Madinah, yang tinggi panjang gunung Uhud, pasti saya akan habiskan itu untuk mengadakan sebuah perayaan pembacaan sirah nabawiyah, pembacaan maulid. Artinya apa? Memang ada bab-babnya dalam ibadah itu. Ya, ada bab-babnya, ada waktu-waktunya. Jadi jangan sampai kita menggagalkan ibadah demi masuk kepada ibadah yang lainnya. Jangan, kenapa? Nanti bisa khawatir mengabaikan ibadah itu sendiri. Gitu. Nah makanya penting sekali ya dalam mengaji itu Pak ada arahan ya dari guru-guru. Jangan sekali-kali kita memahami agama konteks yang paham itu dari paham kita, yang bukan paham dari guru-guru. Ini bahaya nih, ya. Bahaya zaman sekarang ini orang kadang-kadang baca hadis langsung aja. Ini hadis seperti begini. Ini ada sarahnya Pak. Ya Syekh Nawawi sarahin, ya Imam ya Al-Munawi dan Fathul Qadir menyarahkan. Jadi sampai hadis Nabi pun itu perlu penjelasan daripada ulama-ulama hadis gitu. Kalau kita baca begini kan kayaknya simpel ya. Enggak sebenarnya.
dalam mananya. Karena kalam Nabi itu luar biasa. Jawab kalimnya singkat tapi maknanya luas gitu. Begitu. Ya. Kita di sini katakan jadi hindari diri kita, selamatin diri kita dari api neraka meskipun hanya sekedar separuh daripada buah kurma. Jika kamu tidak menemukan itu, bagaimana kalau kita nggak nemuin untuk kita yang sedekah? Gimana ya kalau kita nggak ketemu sama sekali yang kita harus berikan? Nabi katakan, maka dengan perkataan yang baik, ngomong baik termasuk sedekah dinilai ya. Ngomong yang baik, yang enak ngomong, perkataan-perkataan yang lemah lembut, yang tidak menyakiti orang, ya, menyinggung orang, tidak, kalimat itu ya bagian daripada sedekah. Saking pentingnya seperti itu. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, la tastahyu min i'ta'il qalil fa innal hirman aqallu minhu. Nabi SAW bersabda, janganlah kalian merasa malu karena memberi sedikit. Ya, ini jangan dibiasain nih. Karena kita punya sedikit, dikit malu nih. Jangan. Sebab kenapa? Sebab dikatakan di sini ya sesungguhnya tidak memberi sesuatu, itu lebih sedikit lagi daripada ya yang memberi sedikit tadi itu. Ya, daripada kita nggak sama sekali, ngasihlah walaupun sedikit. Sebab memang tujuan setan menggagalkan kita untuk ibadah. Setan bisikin tuh, ngapain segitu mah? Tuhan mah nggak butuh segitu mah. Nanti aja kalau udah besar, udah gede, baru gitu. Ya, jangan. Jadi walaupun sedikit, itu bisa jadi kadang-kadang kan ada hadis mengatakan dirhamun sabaqo dirhamun alfa dinarin. Sabaqo dirhamun alfa dinarin. Jadi orang yang masuk surga besok bisa jadi yang sedekahnya 1 dirham sedekahnya itu bisa mengalahkan masuk surganya lebih dulu dia, lebih cepat dia daripada yang 1000 dinar. Bayangin, dirham sama dinar kan beda. Kalau dirham uang perak, dinar uang emas. Ini orang sedekah 1 dirham tapi masuk surganya duluan. Ini orang yang punya 1000 dinar masuk surganya bisa belakangan. Kok bisa begitu? Jangan nyepelein sedekah yang sedikit. Ketika ditanya itu, bagaimana ini hadis kok bisa begini? Yang ngasih sedikit bisa ke surganya duluan, yang besar belakangan. Oh iya, karena yang punya 1 dirham itu dia bisa jadi punya cuma 5 dirham di rumahnya atau 2 dirham. Ketika dia ada orang minta sumbangan sama dia kasih 1 dirham, nyisa 1 dirham. Sementara yang ngasih 1000 dinar, dia punya stoknya ternyata ya 1.000.000 dinar, begitu ibaratnya. Kayak kita masih Padang sini, masih Padang hari Jumat. Ada orang yang kotak amalnya sekali masuk 1 juta di kotak amal, misalnya juta. Gede banget nih. Ada orang cuman 5.000, ya Allah. Kan gedean yang 1 juta dari 5.000. Tapi yang 5.000 emang di rumahnya juga nggak punya duit, punyanya cuma 10.000, misalnya. 5.000 udah buat ya di rumah, sisain 5.000 buat ke masjid. Yang 1 juta bisa jadi punya 1 M di rumahnya. Jadi begitu Pak, jangan menyepelekan sedekah yang sedikit. Makanya ketika habis makan nih ulama di rumah Tuan Syekh Abu Bakar bin Salim, ulama katakan, wahai Tuan Syekh, baru saya tahu nih ulama sekelas engkau tuh dermawan semua. Saya tadinya cuma dengar berita doang kamu dermawan. Sekarang saya buktiin, hakul yakin saya. Tadinya cuma ilmu yakin, informasi aja. Ya, untuk meyakinkan saya datang. Ternyata benar, hakul yakin. Kamu ini memang orang dermawan. Apa kata dia? Ini belum apa-apa segini, kata dia. Belum apa-apa. Saya ini punya adik. Itu adik saya lebih dermawan dari saya. Masa? Wah, dia top dermawannya. Penasaran saya, di mana kampungnya? Sana kampungnya. Kamu datang kan? Dia itu orang paling dermawan dari saya. Belum apa-apa sih. Belum apa-apa. 40 ekor kambing belum apa-apa. Dia lebih dermawan lagi. Penasaran nih ulama, kayak apa sih dermawannya? Saya ini datang kemarin 40 ekor kambing siapin. Dia berangkat. Rumah adanya tuh, Syekh Agil bin Salim. Sampai di rumah Syekh Agil bin Salim, pagi dia jam 10. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampai disambut, ahlan wa sahlan. Dari mana? Oh iya. Silakan.
Dikeluarin nih, air minum sama sepotong roti. Kaget ulama lah, katanya dermawan, kok cuma air putih? Kemarin saya air macam-macam minuman warna-warni dah. Ini pernah air putih sama sepotong roti. Wah, mungkin nanti kali sore. Begitu sore dikeluarin sepotong roti lagi sama kayak pagi. Lah, ini roti lagi aja. Kapan kerbaunya? Kali yang beron kerbau kali malu kagak. Roti-roti juga sampai dia penasaran malam dah nanti saya tungguin. Malam mungkin nanti nyate kali. Wah, begitu malam datang roti lagi aja sama kayaknya. Wah, ini sih kayaknya saya dikerjain nih. Saya dikerjain nih. Sama saya kali dikerjain saya. Akhirnya begitu sudah malam tiba, nih ya, tuan rumah menawarkan, bagaimana? Pak, mau nginep apa mau istirahat atau gimana? Enggak, saya cuma mau bertamu aja, enggak nginep, saya mau izin pulang. Apa sih hajatnya? Kata. Enggak, saya cuma mau menjalankan ya anjuran daripada kamu punya adik Tuan Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau kamu pengen dapat orang paling dermawan, itulah adik saya. Makasih kemari. Tapi mohon maaf nih, saya penasaran, kok dermawannya dari pagi sampai sore nggak ada perubahan menunya, roti aja sama air putih. Nah, emang kamu tadi disuguhin apa di sana di Tuan Syekh Abu Bakar bin Salim di rumah ya, di rumah kakak saya. Waduh, 40 ekor kambing, berbagai macam menu masakan disiapin. Berapa? 40 ekor. Ah iyalah, belum seberapa apa. Berarti masih dermawan saya. Kok bisa? Iya, karena kamu tahu nggak, dia punya kambing tuh di kandangnya masih 1000 ekor. 1000 ekor. Kalau dia korban baru 40, wah masih banyak sisanya. Saya ini orang nggak punya. Saya pagi makan roti, sore makan roti, malam makan roti. Ya, jadi ketika kamu datang sama saya korbankan sarapan pagi saya. Udah dah, saya nggak nyarap dah buat kamu. Saya nggak nyarap. Udah, nanti saya makan sore aja. Begitu sore kamu nggak pulang, saya jatah sama makan sore saya buat kamu. Begitu malam kamu juga belum pulang, jatah malam saya kasih kamu. Makanya saya nggak makan seharian ini karena lebih mengedepankan, lebih mementingkan tamu saya. Kaget juga, Allah, itu maksudnya. Iya. Jadi jangan sangka orang yang nggak punya itu nggak punya sifat dermawan. Justru kedermawan itu adalah sifat hati, Pak. Sifat hati, bukan sifat zahir. Harus ngasih besar, enggak. Ketika kita masih dalam keadaan minim, keuangan kita sedikit, disitulah kita diuji. Dermawan gak nih? Begitu. Kalau yang sedikit aja belum bisa dermawan, belum nanti kalau udah besar, udah banyak, lebih sayang lagi kita. Makanya dilatih dari yang sedikit. Dari sekarang latihan kita jadi orang kaya. Sering sedekah, walaupun kecil, nggak apa-apa. Kasih sedikit. Sampai dikatakan di sini, walaupun separuh daripada ya buah korma. Kenapa? Jangan merasa malu ya, ngasih yang sedikit, karena setan tujuannya menggagalkan kita daripada tidak berbuat apa-apa. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil. Mudah-mudahan kita diciptakan Allah memiliki hati-hati yang dermawan, yang siap memberikan ya bantuan, pertolongan kepada siapapun, baik dalam bentuk tenaga, harta, ilmu, ijazah, apa saja. Mari kita berbuat baik agar kita petik kebaikan kita setelah kita memejamkan mata ke alam kubur, sehingga kita akan mengambil kenikmatan-kenikmatan yang pernah kita dulu perjuangkan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.